Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akbar Januar. Di sini saya akan membuat API plus database dari project manajemen data buku. Nah, ini merupakan tampilan dari software MySQL Workbench, yaitu untuk pembuatan database-nya. Nah, ini sudah saya buatkan database buku DB dengan tabel buku. Kemudian sudah ditambahkan kolom yang berisi tentang identitas dari buku yang akan disimpan ke dalam database. Nah, ini masih kosong isinya. Kita jalankan query-nya. Ini masih kosong. Langsung saja ke pembuatan API-nya. Nah, di sini menggunakan Express.js dan juga MySQL, dan bahasanya yang digunakan yaitu TypeScript. Nah, ini package-nya atau konfigurasi pada project ini. Nah, project ini menggunakan pola arsitektur MVC yang disederhanakan, yaitu model, view, controller. Dan karena API, maka tidak ada view berupa tampilan antarmuka pengguna. Sebagai gantinya, respon JSON yang dikembalikan berfungsi sebagai representasi data yang dikonsumsi oleh klien. Struktur foldernya diorganisir secara modular agar setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah satu sama lain. Nah, berikut ini pemisahan ke dalam folder config, models, kemudian ada validators, kemudian ada controller, dan juga ada router. Nah, ini mengikuti prinsip separation of concern, di mana setiap file hanya bertanggung jawab atas satu aspek tertentu dari aplikasi. Hal ini yang membuat kode itu lebih mudah dibaca dan juga mudah dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini merupakan konfigurasinya. Kemudian yang pertama ada file server.ts. Nah, file ini adalah titik masuk utama aplikasi, di mana bertugas mengimpor objek apps dari file app.ts. Kemudian memanggil metode listen ini untuk menjalankan server HTTP pada port 3000. Ketika server berhasil berjalan, nanti sebuah pesan terkonfirmasi akan dicetak ke konsol. Jadi pemisahan antara konfigurasi aplikasi dan pengaktifan server mengikuti pola yang diajarkan di materi sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada app.ts. Ini bertanggung jawab atas konfigurasi aplikasi Express secara keseluruhan. Di sini didaftarkan terdapat middleware ini, yaitu menggunakan express.json yang berfungsi untuk memparsing body request dengan tipe JSON secara otomatis, sehingga data yang dikirim oleh klien dalam format JSON dapat langsung diakses melalui pack.body di dalam controller nantinya. Kemudian selain itu, file ini juga sebagai rute dengan prefix API/buku ini menggunakan abuse dan didefinisikan handler untuk request ke endpoint yang tidak dikenal yang akan mengembalikan respon 404 atau rute tidak ditemukan. Kemudian masuk ke config di db.ts. Ini berisi konfigurasi koneksi ke database MySQL yang sebelumnya sudah dibuat menggunakan fitur connection pool dari MySQL 2. Ini library-nya. Ini adalah konfigurasi koneksi ke database-nya. Kemudian selanjutnya buku.model.ts. Nah, ini merupakan
definisi interface TypeScript untuk entitas buku. Jadi lebih ke identitas data buku yang akan dimasukkan ke dalam database, bertipe apa, datanya seperti apa, itu propertinya ada di dalam sini. Jadi TypeScript nanti dapat memeriksa secara otomatis apakah objek yang digunakan di seluruh kode itu sudah memiliki struktur yang benar dan sesuai dengan skema yang ada di database. Kemudian selanjutnya ada buku.validator.ts. Ini berfungsi sebagai middleware atau memvalidasi data dari data buku yang akan dikirim oleh klien sebelum data tersebut diproses oleh controller. Validasi dilakukan dengan cara mengambil nilai field dari rect body, mengambil field dari rect body-nya, ini didefinisikan dulu ke dalam variabel ini. Kemudian memeriksa setiap kondisi yang harus terpenuhi. Setiap kondisi disimpan dalam variabel dengan awalan underscore ini, underscore required. Ini diperlukan judulnya itu tidak boleh kosong, nama pengarang tidak boleh kosong. Ini tanda seru itu artinya negasi atau tidak boleh, tidak atau not. Kemudian tahun terbit harus terdefinisi dan ISBN juga tidak boleh kosong. Nah, ini jika salah satu ada yang tidak terpenuhi karena ini menggunakan komparasi OR, maka required ini akan bernilai 1 sehingga akan muncul pesan data tidak lengkap, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, dan kategori wajib diisi, seperti itu. Dan seterusnya, yang lain juga akan seperti itu. Jika bernilai 1 maka akan memunculkan pesan. Ini hanya untuk memvalidasi bahwa rect body yang diisi atau nilai field yang ada di body oleh klien itu sudah sesuai gitu. Ini jika ada yang kemudian message tadi itu dikumpulkan dan akan dikembalikan melalui HTTP status 400 ini dan array pesan error. Dan jika semua validasi lolos, fungsi memanggil next untuk meneruskan eksekusi ke middleware atau handler berikutnya, yaitu controller. Nah, sekarang masuk ke buku.controller.ts. Nah, file ini file yang menjadi core dalam project karena berisi seluruh logika dan operasi CRUD yang berinteraksi langsung dengan database. Di file ini mengekspor 5 fungsi, yaitu assign, async, yaitu get all buku, get buku by ID, kemudian create buku, dan juga update buku, dan ada lagi delete buku. Itu merupakan fungsi-fungsi API-nya nanti. Nah, setiap fungsi itu menggunakan pola asinkron atau await untuk menangani operasi asinkronus ke database dan dibungkus dengan blok try catch. Nah, yang ini. Jadi kalau yang di sini error nanti akan dilempar ke catch-nya. Dan juga untuk mengeksekusi query dari database. Ini masing-masing query ini masing-masing fungsi. Kemudian selanjutnya buku.rute.ts. Nah, ini merupakan definisi dari mapping antara HTTP method dan path URL dengan fungsi handler yang sesuai. Ada endpoint post, nih. Ada endpoint post dan put middleware validate buku disisipkan di antara definisi rute dan fungsi controller menggunakan mekanisme chaining middleware express. Artinya ketika request post ke API
ke API/buku, Express akan menjalankan fungsi validate terlebih dahulu, dan hanya jika validasi berhasil barulah fungsi create buku dieksekusi. Ini dan divalidasi, ketika berhasil maka akan masuk ke create buku. Kemudian alur dari project ini yaitu ketika sebuah HTTP request masuk, kemudian klien mengirim HTTP request ke salah satu endpoint, misalnya ke servernya. Langsung saja kita uji coba, kita jalankan. API-nya kita jalankan. Ini kita running dulu servernya. Nah, di sini sudah tertulis server berjalan di URL ini. Nah, jadi ketika dari klien nanti mengirim HTTP request ke salah satu endpoint, misalnya post ke URL ini, nah dengan body JSON berisi data buku, maka nanti API-nya akan berfungsi. Jadi berfungsinya seperti apa? Coba kita jalankan. Di sini saya menggunakan Thunder Client plugin ya. Ini pluginnya extension dari Visual Studio Code. Ini URL-nya /API/buku. Nah, jika kita menggunakan get, maka kita akan merequest seluruh data buku yang ada di database. Nah, ini tertulis data seluruh buku berhasil diambil. Status responsnya 200, oke, artinya tidak ada error. Dan di sini message-nya, bodinya masih kosong karena memang belum ada data di dalamnya. Nah, ini untuk mengambil seluruh data buku. Kemudian coba kita masukkan dulu satu buku saja, satu data buku menggunakan metode post. Kemudian di dalam bodinya ini kita gunakan formatnya JSON. Nanti di sini kita masukkan JSON-nya dari buku tersebut. Sebagai contoh, kita tambahkan ke dalam database. Di sini saya sudah siapkan dua identitas buku yang akan kita jadikan uji coba. Nah, ini merupakan format JSON-nya yang sudah disesuaikan dengan database. Nah, di sini ada ID, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, harga, kategori, deskripsi. Ini merupakan tabelnya. Ini masih kosong sama seperti yang get all tadi. Dan coba kita jalankan. Ini menggunakan metode post, artinya menambahkan data ke dalam database. Nah, di sini responnya 201 created, sama seperti yang ada di controller ini. Bentar. Nah, ini 201 data buku berhasil ditambahkan. Data buku berhasil ditambahkan, tadi responnya 201. Nah, ini data yang sudah dimasukkan. Coba kita get, apakah dapat menampilkan data buku. Nah, data seluruh buku berhasil diambil. Nah, ini bodinya yang tadi kosong, sekarang ada isinya, satu buku yang telah kita tambahkan sebelumnya. Sama halnya di dalam database kita. Coba kita running. Ini select bintang from buku db.buku. Ini artinya kita memunculkan atau mengambil seluruh data yang ada di dalam tabel buku. Kita jalankan. Nah, ini sudah masuk di 1 elektronika dasar. Ini jenis bukunya tadi yang kita masukkan, sudah masuk. Kemudian kita coba lagi penambahan buku yang lain, kita tambahkan supaya di dalam database terdapat lebih dari satu sistem.
kontrol traksi motor. Nah, ini pengarangnya nama saya misalnya, ini penerbitnya sama 2026, SBN-nya kita buat unik, kita buat pengarang saja. Kemudian stoknya kita buat 2, harganya 200.000. Misalnya kategori teknologi kereta api, deskripsinya yaitu penjelasan tentang sistem traksi motor kereta berpenggerak. Langsung saja kita send, hasilnya 200 oke. Sorry, ini belum kita ubah menjadi post. Nah, langsung saja kita send. Nah, ini sudah masuk, data buku berhasil ditambahkan dengan body pesan yang sama seperti JSON yang kita siapkan. Dan kita ambil datanya lagi. Nah, sekarang sudah tertambah, dalam database-nya terdapat 2 data buku. Pertama ini elektronika dasar, kemudian yang kedua sistem kontrol traksi. Kita lihat di dalam database-nya ini sudah muncul juga. Kemudian kita coba lagi API untuk memperbarui data yang ada di dalam database. Tadi kita belum menguji API-nya yang get by ID, kita coba ID 2. Nah, ini sudah benar, ID 2 yang tertampil. ID 1, coba 3. Data buku tidak ditemukan, sama seperti respon yang ada di controller. Get by ID, nah ini respon statusnya 404, data buku tidak ditemukan. Tidak terdeteksi baris sesuai dengan indeks yang kita masukkan dalam API atau ID tadi. Oke, kita lanjutkan untuk mengupdate data. Misal kita ingin mengupdate stok dari buku yang barusan kita masukkan. Dia kan indeksnya masuknya ke indeks kedua. Nah, ini stoknya kita tambah, kita kirim. Data buku berhasil diperbarui. Ini stoknya yang semula tadi 2 menjadi 10. Kita coba lihat. Get. Oke, 10 hasil diperbarui. Kemudian kita coba untuk menghapus di API-nya, menghapus dengan ID. Di buku 1 mau kita hapus, kita send. Data buku berhasil dihapus, responnya oke. Kita cek apakah data buku dalam database berkurang. Nah, berkurang, sudah terhapus. Nah, jadi dengan API ini kita dapat menerapkan CRUD ya, sebagai endpoint. Kemudian sedikit penjelasan terkait dengan struktur database mungkin. Tabel buku. Nah, ini merupakan struktur database-nya, yaitu bernama buku DB dengan satu tabel yaitu bernama buku. Nah, di sini terdapat kolom ID dengan tipe data ledger dan dengan ekstranya auto increment. Jadi ini sebagai primary key yang nilainya diisi otomatis oleh
oleh MySQL nantinya, akan bertambah secara otomatis seperti itu. Kemudian selanjutnya ada judul, di sini varchar 200. Kemudian ada pengarang juga sama, penerbit, tahun terbit ini harus berisi tahun ya. Di sini tipe datanya year. Dan ada ISBN, ada stok, harga. Ini kita buat desimal dengan apa namanya, ketelitian 2 angka di belakang koma seperti itu. Kemudian kategori ini masuknya varchar juga, dan juga deskripsi ini teks, yang artinya nanti isinya bisa lebih banyak daripada varchar ini untuk menampung kalimat mungkin seperti itu. Juga update add dan create add dan update add, ini berisi datetime yang akan diisi secara otomatis ketika data tersebut masuk ke dalam database seperti itu. Jadi penggunaan dari TypeScript ini memberikan keuntungan, yaitu berupa deteksi error tipe data pada saat penulisan kode, sehingga kesalahan seperti penggunaan properti yang tidak ada atau tidak cocokan tipe data dapat diketahui sebelum aplikasi dijalankan seperti itu. Kalau misalnya ada yang salah sintaks dari penulisannya, itu dapat terdeteksi. Itu misal kurang titik koma lah, atau di sintaks-sintaks bawaannya TypeScript. Sementara itu penggunaan try catch yang ada di try catch mana tadi, di controller. Nah ini penggunaan try catch itu memastikan setiap operasi asinkronus ke dalam database ditangani dengan baik. Jadi termasuk penanganan kondisi error seperti data yang tidak ditemukan atau kegagalan query. Jadi kalau ada kesalahan query atau fieldnya salah, itu bisa langsung dilempar ke catch-nya, catch error. Kemudian HTTP request akan menampilkan respon status 500 dan menampilkan pesan terjadi kesalahan saat mengambil data buku. Itu pula fungsi-fungsi query yang lain. Jadi ada catch, try catch. Jadi secara keseluruhan project ini sangat memenuhi persyaratan untuk membangun API dengan CRUD lengkap beserta validasi, kemudian menggunakan Express.js dan TypeScript, dan terkoneksi dengan database MySQL. Juga dapat dijalankan serta diuji menggunakan Thunder Client seperti tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.